Kalian pernah gak sih lagi bokeh, pernah lagi kayak kondisi keuangan lagi turun, dunia lagi krisis ekonomi, tapi kalian tetap beli lipstick, parfum, atau skincare baru. Rasanya kayak itu kayak negara boleh hancur, tapi face card kita tidak boleh. Nah, bukan cuma kalian aja, aku sebenarnya juga kayak gitu sih. Bahkan yang bantu aku bikin skrip ini juga melakukan hal yang sama. Kalian semua apakah iya? Iya, jelas. Kalau jawab enggak, pecat. Nah, fenomena ini namanya tuh lipstick effect. Pertama kali dijelasin dalam buku berjudul The Overspent American tahun 1998. Pertanyaannya kenapa kita tetap doyan belanja barang tersier atau ekstra yang sebenarnya tuh nggak necessary buat hidup. Padahal hidup kita ini lagi krisis. Lagi ngedown, lagi struggling. Nah, di video ini aku bakal bahas fenomena ini lebih dalam. Nah, secara definisi, lipstick effect itu adalah satu fenomena di mana orang-orang ini nggak punya cukup uang buat beli barang mewah atau luxury yang super mahal, kayak misalkan mobil mewah, tas branded, atau gadget premium. Tapi mereka nyisihin duit buat beli luxury goods yang sebenarnya itu lebih terjangkau, kayak misalnya lipstick atau skincare premium. Jadi meskipun dompet lagi tipis nih, kita ada aja alasan buat memanjakan diri. Belanja barang affordable luxury gini nih bisa ngasih emotional boost tanpa bikin kantong jebol. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kantong jebol sih. Profesor Juliet Shore, seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang nulis buku The Overspent American tahun 1998 ini, ngejelasin kalau saat kondisi keuangan lagi nggak bagus, perempuan tuh cenderung beli lipstick dari brand mewah yang bisa dipakai di tempat umum. Kayak di toilet umum atau dipakai di restoran setelah makan gitu. Nah, sebaliknya mereka bakal ngurangin beli produk kecantikan mahal yang biasanya dipakai dari rumah, kayak eyeshadow. Kayak semi-semi humble bragging gitu loh. Nggak apa-apa terus aku Shopee, yang penting lipstick aku Dior, anjay. Ya apalagi tujuannya kalau bukan buat validasi sosial yang memberikan kepuasan diri meskipun hanya sesaat. Karena yang selamanya hanya persebaya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh McDonald dan Dildar tahun 2020 menemukan bahwasanya fenomena ini terdeteksi saat krisis ekonomi di tahun 2008-2009, yaitu Great Recession. Perempuan saat itu lebih milih belanja lipstick baru nih daripada pakaian high-end hanya untuk nge-treat diri mereka sendiri ketika sedang krisis. Padahal penurunan pendapatan orang pada saat itu mencapai 7,5%. Nah, kalau kalian mau tarik lebih jauh lagi nih ke belakang, lipstick effect ini juga bisa ditelusuri ke tahun 1929, 1930, yaitu ketika krisis ekonomi, The Great Depression terjadi. Karena buktinya, produksi industri di Amerika Serikat pada saat itu berkurang setengahnya lah kasarannya, tapi penjualan kosmetik gimana? Malah meningkat. Dalam artikel Forbes juga bilang bahwasanya fenomena lipstick effect ini juga terdeteksi saat 911 terjadi di Amerika pada tahun 2000-an. Perusahaan Estee Lauder ini mengkonfirmasi kalau penjualan lipstick mereka ini meningkat setelah terjadinya serangan teroris tersebut. Nah, gimana sih dengan krisis beberapa tahun ke belakang? Kita kasih contoh aja ya. Resesi ekonomi akibat COVID-19 di tahun 2020 sampai 2022. Ada nggak sih fenomena lipstick effect juga? Data dari McKinsey ini nunjukin kalau di tahun 2022 ini beauty market kayak yang tadi aku sebutin ya, parfum, makeup, skincare itu bisa dapat penghasilan sekitar 430 miliar dolar. Dan diprediksi mencapai sekitar 580 miliar dolar atau sekitar kalau dirupiahin ya, 9.000 lebih triliun di tahun 2027. 9.000 triliun? Kalian buat beli bakso, tenggelam itu Pulau Jawa. Di era sekarang nih belanja kan makin gampang ya, karena udah ada e-commerce. Klik, tiba-tiba paket. Ditambah lagi media sosial kayak TikTok atau Instagram ini penuh sama influencer yang ngerekomendasiin produk-produk kecantikan. Nah, adanya teknologi-teknologi ini kan memberikan insentif buat kita untuk jadi lebih impulsif gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Buat belanja kosmetik, buat belanja skincare, walaupun dunia kayak krisis kayak pandemi kemarin, tetap shopping selamanya. Nah, di tahun 2020 sampai 2022, ekonomi kita kan lagi resesi ya karena COVID. Tapi penjualan di industri kecantikan malah naik. Ya of course sih sempat turun di 2020, tapi bounce back setelahnya itu cepet banget. Di tahun 2021 tingkat penjualannya gimana? Udah balik lagi kayak tahun 2019, bahkan sedikit lebih tinggi. Dari 382 billion USD jadi 390 billion USD. Kalau dirupiahin dengan kurs sekarang sih around
6-6,1 triliun lah ya. Ya walaupun ada sedikit shifting karena ketika COVID kan orang-orang mostly nggak pakai lipstick karena ketutup masker. Jadi beralih ke belanja produk kosmetik affordable lainnya kayak parfum. Tapi brand-brand ini pinter. Kalian ikut gak sih tren market pada zaman COVID? Kak, lip gloss apa yang nggak luntur kena masker? Kak, lipstick apa yang nggak luntur kena masker? Kalau sebelumnya itu kiss proof, sekarang masker proof tuh. Nah, selama 2020 sampai 2022, penjualannya ini didominasi dari e-commerce sebesar 19-21%. Beda ya dengan tahun sebelumnya. Tahun 2015 sampai 2019 itu didominasi oleh toko retail khusus yang ada di mall-mall nih. Kayak ketika COVID kan orang-orang masih tetap belanja barang-barang yang sebenarnya nggak esensial ya, kayak bukan kebutuhan pokok gitu lah. Tapi barang-barang yang mereka beli ini punya satu ciri khas. Barang yang bikin mereka merasa dimanjakan gitu. Self-reward lah kata anak zaman sekarang. Kok ngomongnya gitu ya? Emang gue anak zaman dulu? Nah dulu nih mungkin lipstick doang, tapi sekarang efeknya makin luas karena orang-orang ini jauh lebih sadar soal pentingnya self-care. Dan akses digital kan bikin kita lebih gampang belanja ya. Gimana sih dengan kondisi di Indonesia saat ini? Sesuai penjelasan teori di awal lah, coba kita bandingin penjualan produk kecantikan versus produk lainnya. As it has been theorized, penjualan produk kecantikan ini berbarengan dengan produk kesehatan, dan itu tumbuh sebesar 40,1% di tahun 2021. Sedangkan produk lainnya gimana? Kayak fashion, elektronik, itu jauh banget loh kenaikannya. Nah, that's why perusahaan-perusahaan yang jual barang-barang affordable luxury kayak beauty product ini cenderung tahan banting, bahkan saat ekonomi lagi turun. Skincare kamu apa kakak? Pakai air wudhu tapi wudhunya pakai SK2. Nah, dalam 3 tahun terakhir, pelaku industri kosmetik dalam negeri ini kan udah tumbuh 43% ya. Kayaknya ini waktunya aku berbisnis produk kecantikan. BPOM kan lagi chill banget kan, artis-artis bisa tuh kan bikin produk skincare yang ternyata ada merkuri, ada hidroquinone, ada zat-zat lain lah di atas ambang batas yang diperbolehkan. Dan produknya ini hebatnya bisa lolos edar di pasaran. Ya aku bisa relate sih sama prinsip kismin boleh jelek jangan. Terutama buat perempuan kan fisik adalah aset buat mendaki tangga sosial ya. Tapi kalau pakainya skincare berisi zat-zat yang tidak seharusnya ditempelin ke kulit, yang ada kismin iya, jelek juga iya. Jadi selain hashtag Indonesia gelap, apakah kita juga akan menghadapi Indonesia burik? Ya, walaupun krisis ekonomi ini bikin kita jadi harus lebih hemat gitu. Ternyata belanja barang mewah yang lebih terjangkau kayak lipstick, skincare, dan parfum ini bisa jadi coping mechanism banyak perempuan ketika lagi krisis, walaupun ya sebatas self-reward aja sih. Tapi bukan berarti kita jadinya nyalahin orang marketing yang udah ngiklanin produk kosmetiknya secara masif dong, atau nyalahin pola konsumsi konsumen dengan bilangnya spendingnya boros. Siapa tahu kan ya, mereka ini cuma mau survive mentally in the middle of a crisis. Justru ini jadi indikator kalau ekonomi kita ini lagi gak baik-baik aja, makanya muncul istilah lipstick index dari para ahli. Aku jadi penasaran untuk laki-laki ada juga gak sih barang-barang yang mirip lipstick gini yang dipakai buat flexing? Kalau aku lihat di tren TikTok sih sempak Calvin Klein ya. Nge-scroll dikit, Velocity, angkat baju, Calvin Klein gitu. Tapi menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Oke guys, that's it untuk pembahasan lipstick effect. Aku Angelina Bila, sampai ketemu di episode lainnya.